Tiga siswi yang diduga keracunan setelah menyantap makanan program makan bergizi gratis, MBG, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Ketiganya yakni Febiona Purba, 16, Krismas Dayanti Sihite, 18, dan Anna Karina. Kabid Pelayanan Medik dan Keperawatan RSU Haji Medan Fitradi Ulianda Siregar mengatakan, 2 pasien dirawat di ruang pediatrik intensif care unit, PICU, sedangkan satu lainnya berada di ruang rawat anak biasa. Saat ini, kita sedang merawat 3 siswi. 2 di ruangan PICU, pediatrik intensif care unit, dan 1 orang di ruang rawatan anak biasa, Anna, kata Fitradi saat diwawancarai di RSU Haji Medan, Rabu, 19 Agustus 2026. Menurut Fitradi, Krismas telah dirawat sejak Jumat, 14 Agustus 2026. Saat pertama menjalani perawatan, kondisi kesadarannya menurun hingga tingkat apatis. 3 dokter kemudian dikerahkan untuk menangani kondisi Krismas. Setelah mendapatkan perawatan, kondisinya berangsur membaik dan kini sudah dapat berkomunikasi dengan baik. Mudah-mudahan sore ini kita akan pindahkan dari PICU ke ruang rawat biasa. Insya Allah besok sudah bisa dipulangkan, sebutnya. Sementara itu, Febiona dan Anna baru tiba di RSU Haji Medan pada Selasa, 18 Agustus 2026, malam. Keduanya mengalami keluhan berupa sakit pada bagian perut. Namun, kondisi Febiona lebih serius sehingga harus dirawat di PICU. Sedangkan Anna menjalani perawatan di ruang rawat anak biasa. Mereka didiagnosa mengalami irritable bowel syndrome, IBS, dan necrotizing enterocolitis, NEC. Jadi bisa dikatakan, sebenarnya ini terjadi gangguan pencernaan kronis yang membuat perut tak nyaman, tambahnya. Menurut Fitradi, gangguan tersebut dapat dipicu oleh makanan tertentu dan kemungkinan berkaitan dengan keracunan makanan. Pemicunya bisa dari makanan tertentu. Bisa jadi keracunan makanan, tambahnya. 3 siswi alami trauma. Selain kondisi fisik, ketiga siswi juga disebut mengalami trauma setelah peristiwa tersebut. Pihak rumah sakit kemudian melibatkan psikiatri untuk membantu proses pemulihan psikologis mereka. Fitradi mengatakan, salah satu bentuk trauma yang dialami pasien adalah munculnya rasa was-was ketika hendak mengonsumsi makanan. Dia teringat kejadian waktu makan MBG itu. Jadi was-was waktu makan. Tapi kita selalu yakinkan, ini makanan dari rumah sakit. Ya semogalah mereka lekas sembuh, ujarnya. Sebelumnya, siswa SMA Negeri 1 Brastagi, SMA Bersama, dan SMK Negeri 1 Brastagi diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan program MBG pada Kamis, 13 Agustus 2026. Hingga Jumat, 14 Agustus 2026, jumlah siswa yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 353 orang. Sejumlah siswa mengalami keluhan seperti mual, muntah, pusing, hingga tubuh melemah setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan melalui program MBG. Kepala UPT Dinas Pendidikan Sumatera Utara Cabang Kabanjahe Zulkarnain Barus membenarkan kejadian tersebut. Betul ada peristiwa keracunan di sekolah. Ini saya di lokasi sedang menangani. Untuk jumlah siswa yang keracunan belum dapat disampaikan, ujar Zulkarnain saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis, 13 Agustus 2026. BGN ungkap dugaan kelalaian penyimpanan ikan. Kepala Badan Gizi Nasional, BGN. Sudaryono sebelumnya mengungkap hasil investigasi sementara terkait dugaan keracunan ratusan siswa setelah menyantap MBG di Brastagi. Menurut Sudaryono, salah satu faktor yang diduga memicu kejadian tersebut adalah bahan baku ikan yang digunakan dalam makanan MBG. Jadi bahan baku ikan itu sebagian besar dimasukkan ke freezer, tapi ada sekitar 200 atau 300 ekor yang tidak dimasukkan ke freezer. Itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 jam, ujar Sudaryono kepada wartawan, Minggu, 16 Agustus 2026. Sudaryono menyampaikan hal tersebut setelah menjenguk salah seorang pasien yang dirawat di RSU Haji Medan. Ia menilai penyimpanan ikan tanpa freezer merupakan kelalaian serius karena berkaitan dengan keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa. Ya kok ikan basah kau taruh di situ kan mohon maaflah ya. Itu suatu kebodohan menurut saya. Kelalaian, kebodohan. Oh saya hilaf. Hilafnya itu menyangkut nyawa seseorang. Hidup dan matinya seseorang, katanya. Apa hari-hari pekerjaannya apa? Bawa supir, Pak. Supir. Oh, udah berapa hari ini nggak kerja dong ya? Iya. Mulai kejadian itulah, Pak. Iya. Ada nomor teleponnya, kakaknya ada nomor teleponnya?
Boleh, aku mana Munir minta nomor teleponnya nih. Aku minta dilapori perkembangannya. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Ya. Ada apa-apa apa aja, bukan hanya masalah kesehatan. Misalnya ada yang bisa saya bantu apa yang lain-lain. Komunikasi sama ajudan saya bisa. Bisa, Kak Pak. siapa namanya? Winda, Pak. Dalam? Winda, Pak. Winda. Iya.